dipilih size yang bisa terbaca jelas oleh penguji. Kemudian yang kedua mengenai tadi yang sempat saya bilang bahwa bikinlah media presentasinya itu menarik gitu ya. Di H-1 di ruangan kalian sidang itu dicek apakah memang si laptop kalian itu bisa dinyalakan ya, bisa dipresentasikan melalui infocus, melalui layar. Slide pertama itu ada nama, kemudian juga ada judul, nama, kemudian nomor induk. Bab 1 tentunya latar belakang itu masuk ya. Kenapa memilih judul itu kan poin penting ya, poin penting yang perlu kalian sampaikan. Latar belakang, kemudian berikutnya adalah pembatasan masalah juga harus kalian cantumkan dalam PowerPoint, dan jangan lupa alasannya. Kemudian secara garis besar boleh bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 garis besar ya, hanya garis besar saja. Dari bab 2 itu tentunya kalian perlu memilih, tidak usah semua ditampilkan. Ya habis waktu kalau kalian mempresentasikan semuanya. Cukup diantaranya kalau misalnya saja industri yang baru didirikannya kapan, kemudian kalau Pusdatin ada peralihan nama, berapa kali ganti nama, kemudian kalau yang swasta kata kita ownernya siapa, struktur organisasi, bab 3. Nah, bab 3 itu ada banyak teori yang kalian buat. Nah, menurut saya yang perlu dimasukkan adalah satu adalah sudah jelas teori yang sangat berkaitan dengan judul kalian. Misalnya saja tadi editing pada apa berarti pengertian editing harus ada, mengenai aplikasinya, atau mungkin tahapan editing, atau hal-hal yang sangat bersangkutan dengan judul kalian itu sudah jelas harus kalian masukkan gitu ya di bab 3. Nah, atau kalau misalnya saja secara teorinya banyak, kalian bisa atau memasukkan atau menampilkan poin-poin teori yang sudah digunakan di bab 5. Nah, jadi di bab 4 ini seperti biasa di awal kalian jelaskan mengenai misalnya saja kalau TV biasanya program deskripsi, spesifikasi program, spesifikasi event, apapun ya, spesifikasi yang kalian akan bahas, yang kalian kerjakan itu dicantumkan. Termasuk kalau misalnya penayangannya di YouTube itu channelnya apa, nama channelnya gitu ya. Kalau IG, nama IG-nya apa gitu, dan seterusnya detail mengenai medsos yang akan digunakan sebagai media penayangan karya tersebut. Itu flowchart adalah apa yang terkait dengan judul kalian. Saya sudah menyampaikan bahwa di flowchart itu step by step, chart by chart yang kalian buat jumlahnya berapa itu harus sama dengan pembahasan. Isi presentasi bab kalian itu lebih kepada bab 4, itu intinya. Bikin penguji paham yang membuka ya, pada saat nanti misalnya kalian udah preparing kan ya, kita mundur lagi, kalian sudah preparing di ruangan, kemudian datanglah penguji. Nah, saat penguji masuk itu sama halnya kalau kalian nanti sidang skripsi, mudah-mudahan mengalami, berdiri langsung. Kalau sudah datang penguji, kalian berdiri saja dulu, nunggu sampai mereka duduk di meja masing-masing. Kalian berdiri aja dulu, nanti kata si penguji, oke silakan Raka duduk. Ya, jadi bab 1 pisahkan, bab 2 pisahkan, bab 3 pisahkan, dan seterusnya. Kalau perlu yang menurut kalian urgent dan suka lupa, tempelin sticky note. Sticky note ya, di bab 1 apanya, misalnya halaman sekian dan seterusnya. Mangga yang tahu kalian, saya